Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Budi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mensimulasikan pengertian najis dan jenis-jenisnya. Lalu pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan penyucian najis tersebut. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita sebagai manusia bisa tahu apa pengertian dari najis dan juga jenis-jenisnya dan cara mensucikannya. Ini bisa diterapkan di kehidupan nyata dan juga bisa kita melakukan pembersihan tanpa bantuan orang lain atau paham dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada pembersihan najis tersebut. Model pembelajaran ini adalah learning based problem, yang dimana kita akan membahas tentang masalah-masalah yang kita temui pada najis-najis. Banyak dari kita sendiri ketika masih ketika sedang berkebun, ketika sedang melakukan sholat di dalam masjid, ketika sedang berkeliling atau berwisata, itu menemukan jenis-jenis najis yang sangat beragam. Apalagi di jalan raya, ketika ada, mohon maaf, anjing yang sedang berlari lalu mengencingi pohon, anjing yang sedang jalan-jalan lalu air liurnya itu meludah. Dan sering kita dapatkan kucing yang membuang air besarnya atau membuang tainya di kasur atau di keramik. Itu membuat kita berpikir bagaimana cara menyelesaikannya atau menyucikannya. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana dan apa saja sih jenis-jenis najisnya dan pensuciannya ke depannya. Mungkin dari kita sering menemukan hal tersebut. Maka dari itu saya akan menjelaskan pengertian najis dan jenis-jenisnya dan cara pensuciannya. Pengertian najis. Najis itu apa sih? Apakah najis itu berbahaya bagi kita? Ataukah najis itu hanya sekedar kotor saja? Nah, pengertian najis itu adalah sesuatu yang kotor yang dapat menghalangi kita terhadap sahnya ibadah. Itu menurut syariat Islam, dan itu menurut yang dipaparkan oleh guru-guru kami, bahwasanya najis itu adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya ibadah kita, seperti sholat, seperti ngaji, atau seperti ibadah-ibadah lainnya, seperti haji juga, seperti kehidupan kita juga dalam hal belajar dan lain sebagainya. Jika kita meniatkan diri untuk beribadah dan ketika itu kita terkena najis, maka sahnya ibadah kita itu tidak terjadi. Nah, jadi pengertian najis itu adalah sesuatu yang kotor dan yang menggagalkan kepada sahnya ibadah. Tetapi perlu diketahui bahwa sesuatu yang kotor itu belum tentu najis, tapi sesuatu yang najis itu pasti kotor. Jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis itu yang bagaimana sih? Atau yang seperti apa sih? Apakah semua najis itu dibersihkan dengan cara yang sama? Atau ada syarat-syarat tertentu terhadap pembersihan najis dan jenis-jenisnya? Nah, di dalam syariat Islam, para ulama menjelaskan bahwa najis itu ada yang namanya najis ringan, ada yang namanya najis sedang, dan juga ada namanya najis besar. Cara pensuciannya ini berbeda-beda, dimulai dari najis kecil ke besar, ke sedang dan ke besar. Itu pensuciannya berbeda-beda. Lalu pensucian najis ringan. Najis ringan ini dalam fikih itu disebut najis mukhaffafah. Najis ringan ini ringan atau bisa disebut dengan najis mukhaffafah ini, cara pensuciannya itu sangat sederhana sekali, yaitu memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Cukup memercikkannya terhadap apa yang terkena najis tersebut. Contoh dari najis mukhaffafah di sini adalah najis kecil seperti air kencingnya bayi yang belum lebih dari umur 2 tahun, atau air kencing bayi yang masih menyusui, begitu.
Cara mensucikannya seperti tadi, yaitu membersihkan air suci yang suci mensucikan, lalu dipercikkan kepada benda atau bagian tubuh yang terkena dengan najis mukhafafah tadi atau najis kecil tadi. Seperti contohnya tadi apa? Yaitu air kencing babi. Lalu jenis najis yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu najis mukhafafah, yaitu najis kecil. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai tentang jenis najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah atau najis sedang. Najis sedang ini cara pensuciannya bagaimana sih? Cara pensucian najis sedang ini adalah kita dengan cara menghilangkan 3 elemen unsur yang terdapat pada najis tersebut. Pertama, bau, rasa, dan juga bentuknya. Jadi yang pertama kita hilangkan itu adalah baunya, yang kedua itu rasanya, yang ketiga bentuknya. Atau bisa kita hilangkan bentuknya dulu, bau baru rasanya tuh. Intinya dalam pensuciannya itu harus menghilangkan dari 3 elemen ini. Jadi contoh-contoh dari najis mutawassithah ini antara lain adalah kencing orang dewasa, nanah, darah, dan juga kotoran-kotoran yang sering kita temui, yaitu seperti kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran ayam, kotoran cicak, kotoran-kotoran yang selain kotoran hewan yang selain anjing dan juga babi. Nah, yang terakhir yaitu najis berat atau dalam istilah fikihnya adalah najis mughallazah, yaitu najis yang dimana cara pensuciannya ini paling ribet dan juga paling penting untuk diperhatikan, karena najis ini itu sangat dipertimbangkan oleh para ulama bahwa najis ini golongan yang berat dan harus disucikan. Nah, najis ini apa saja sih najis yang terdapat dalam najis mughallazah ini? Yang pertama itu ada 2 contoh dari najis mughallazah ini. Yang pertama itu najis anjing, yaitu najis dari seluruh badan anjing. Memang ada perbedaan dari beberapa pendapat ulama bahwa yang termasuk najis pada anjing ini itu berbeda-beda. Ada yang menurut Imam Syafi'i seluruh badannya, ada yang hanya air liurnya, ada yang ketika ketika anjingnya itu basah itu najis, ada yang ketika kering itu tetap najis. Tapi itu perbedaan yang rahmat bagi kita. Kita boleh mengikuti pendapat-pendapat yang ada. Nah, terus yang kedua adalah najis babi. Nah, keseluruhan dari babi ini itu adalah najis dan itu harus disucikan secara berskala besar. Cara pensuciannya itu sangat gampang sekali atau agak sedikit ribet ya. Yang pertama itu dicuci 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah dan debu yang suci. Jadi kita harus menggunakan air bersih yang mensucikan dan juga debu atau tanah yang mensucikan juga. Itu sangat penting bagi kita semua untuk memperhatikan penggunaan atau material yang digunakan untuk mensucikan najis mughallazah, yaitu najis besar antara najis babi dan juga najis anjing. Mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang pengertian dan jenis-jenis najis. Lalu kita beranjak pada penguatan nilai multikultural yang terdapat pada pengertian najis dan juga pengertian najis dan juga jenis-jenisnya. Penguatan multikultural yang bisa kita dapatkan dalam pengertian najis tersebut adalah kita bisa mengetahui bahwa perbedaan yang terdapat pada najis tersebut ternyata kita harus menanggapinya dengan berbeda-beda. Maksudnya kita harus memahami masing-masing jenis perbedaannya dan merespon dengan hal-hal yang berbeda-beda juga. Semisal ketika multikultural ini terjadi, kebersamaan kita itu harus tetap ada. Kita harus tetap waspada terhadap terhadap najis tersebut. Kita harus tetap mensucikannya. Jadi proses pensuciannya itu sama dengan kebersamaan perbedaannya tadi, tapi cara menyikapinya atau cara menanggapi sebuah najis, mensucikannya itu berbeda-beda. Nah, ketika saya menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis najis dan cara pensuciannya, kita bisa mempelajari bahwa najis ini memang berbeda-beda, tapi
kita punya tanggung jawab kita punya tanggung jawab yang sama untuk membersihkannya, walaupun cara pembersihannya itu berbeda-beda antara najis mukhafafah, mutawasithah, dan juga najis mughalladhah, yaitu najis yang besar yang kategorinya besar dan cara pensuciannya itu cukup cukup ribet, sedikit ribet. Akan tetapi kesamaan dari semua najis ini ialah kita punya tanggung jawab yang sama untuk membersihkannya. Entah itu dari elemen mahasiswa yang seperti apa, elemen masyarakat yang seperti apa, atau etnik yang berbeda, kita harus membersihkannya secara bersama. Kita punya tanggung jawab kebersihan yang sama. Lalu dalam pengertian dan jenis-jenis najis dan cara pensuciannya tadi, kita juga dapat mempelajari bahwa najis-najis tadi berbeda-beda. Mereka ada kategori yang kecil, ada juga yang sedang, dan juga ada juga yang besar. Ini tidak merubah kemungkinan bahwa kita itu harus mensikapi perbedaan, yaitu perbedaan yang dengan porsi yang masing-masing, atau porsinya sesuai dengan porsinya masing-masing. Semisal ketika kita berasal dari Lombok, ketika kita bertemu dengan teman yang Madura, kita harus menanggapi dan menyikapi sesuai dengan adat dan istiadat yang ada di Madura tersebut, atau yang diterima oleh Madura tersebut. Nah, ketika orang Madura pun sama, harus menyikapi dan mentoleransi sikap kebudayaan keberagaman kita sesama masing-masing budaya. Nah, dari najis tadi kita dapat melihat bahwa perbedaan tadi itu bukan sebagai masalah dalam perbedaan ciri-ciri dan jenis-jenisnya najis tadi bukan sebagai masalah dalam perkelahian argumen atau pendapat atau kebenaran yang kita cari atau yang mutlak. Tetapi bagaimana caranya kita menyikapi dan merespon sesuai porsi yang yang harusnya kita respon. Seperti misal kita pergi ke Nusa Tenggara Timur, di sana adanya adat istiadat yang belum bisa diterima, kita bisa memberitahu dengan adat istiadat yang yang kita terima saja dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Nah, responnya inilah yang sesuai dengan sesuai dengan materi multikultural yang ada di dalam najis dan pengertian najis dan jenis-jenisnya tersebut. Penjelasan mengenai pengertian dan ciri-ciri najis dan jenis-jenisnya sampai di sini saja. Saya simpulkan beberapa poin yang dapat kita pelajari dari pengertian dan jenis-jenisnya najis tadi ialah najis ternyata berbeda-beda. Ia dikategorikan dari kecil, sedang, dan juga besar. Akan tetapi tugas kita sebagai seorang yang beriman dan juga seorang yang bertanggung jawab pada kebersihan, kita ditugaskan untuk tanpa melihat sudut pandang kita harus sama-sama menjaga kebersihan daripada membersihkan najis tadi. Tapi entah itu dengan agama kita masing-masing atau dengan suku-suku masing-masing, cara membersihkannya berbeda-beda. Tapi kita berpatokan pada agama Islam tadi dengan penyampaian materi pengertian dan jenis-jenisnya najis, dan juga kita bisa tahu bahwa perbedaan yang terdapat dalam pengertian dan jenis-jenis najis tadi itu sangat beragam, dan cara penyuciannya itu sesuai dengan apa yang menyebabkan respon itu ada. Najis yang kecil kita respon dengan hal-hal yang kecil, yang sepadan, yang sesama dengan kuatnya dengan pembersihan kuatnya dengan najis tersebut. Seperti air kencing bayi yang 2 tahun, ternyata menurut saya itu bakterinya belum tentu banyak dari tubuhnya, masih bersih. Makanya dalam Islam kita disuruh untuk mensucikan dengan memercikkan air secukupnya. Juga ketika najis mutawasithah atau yang sedang, itu cara mensikapinya beda lagi, cara mensucikannya beda lagi dengan porsi yang yang sudah ditentukan. Begitu juga dengan kita sebagai dalam bentuk keberagaman ini, Indonesia itu punya banyak sekali suku,
dan bangsa. Nah, cara merespon kita itu harus sama dengan apa yang mereka percayai baik, apa yang sudah mereka tata kelola dengan dalam adatnya, dalam peraturan adatnya, dalam sukunya dan dalam bangsa-bangsa mereka. Nah, seperti kata pepatah, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Cukup sekian dari saya Jalan Suri dengan NIM 241011123. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurangnya lancar pemahaman materi saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.